Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan ada Teh Hoirunisa Restu Aisyah dengan NIM 11720500050. Lalu ada saya sendiri, Sri Lestari dengan NIM 11920501008. Dan ada Syifa Fauzia Widiana Putri dengan NIM 11920501009. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi pembelajaran berbasis Android, yaitu tentang MIT App Inventor. Nah, yang akan kelompok kami bahas itu, yang pertama ada pengenalan dari MIT App Inventor, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari MIT App Inventor, yang ketiga ada tampilan dari MIT App Inventor, dan yang keempat ada tutorial cara penggunaannya. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan MIT App Inventor. MIT App Inventor merupakan open source free application yang disediakan oleh Google yang dimaintain oleh Massachusetts Institute of Technology dan dirilis pada tanggal 15 Desember 2010. Nah, pada awalnya penelitian ini dilakukan oleh Google dengan tujuan sebagai kompetensi pendidikan pada lingkungan pengembangan online. MIT ini adalah sebuah tools untuk membuat aplikasi Android dalam bentuk pemrograman visual yang memungkinkan semua orang, bahkan anak-anak pun bisa membuat aplikasi pada smartphone-nya. App Inventor ini berbentuk web aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan atau membuat aplikasi Android phone tanpa harus tahu terlebih dahulu bahasa pemrograman secara keseluruhannya seperti apa, dan tanpa menggunakan coding sama sekali. Karena App Inventor ini hanya menggunakan drag and drop saja. Jadi, kita hanya perlu memainkan logika kita. App Inventor ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana. Contoh aplikasi yang dapat dibuat itu ada aplikasi pemutar musik, aplikasi Maps, aplikasi kasir sederhana, sistem kontrol robot, aplikasi untuk membantu lalu lintas, dan lain sebagainya. Lalu ada komponen-komponen dari MIT App Inventor. Ada 3. Yang pertama itu desainer. Komponen desainer ini berjalan pada browser yang digunakan untuk memilih komponen yang dibutuhkan dan mengatur propertinya. Nah, pada komponen desainer ini terdapat 5 bagian, yaitu ada palette, keywords, komponen, media, dan properties. Yang kedua itu ada komponen block editor. Nah, komponen block editor ini berjalan di luar browser dan digunakan untuk membuat dan mengatur behavior dari komponen-komponen yang kita pilih dari komponen desainer. Yang ketiga, ada komponen emulator. Komponen emulator ini digunakan untuk menjalankan dan mengetes project yang telah kita buat. Oke, pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan MIT App Inventor. Yang pertama yaitu kelebihan dari MIT App Inventor. 1. Mudah dan praktis. Kedua, berbasis Google Blockly atau pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang melakukan pemrograman tanpa harus mengetahui sintak program. Yang ketiga yaitu komponen dan block event tersedia dengan lengkap dan pengguna hanya perlu melakukan drag and drop. Yang kedua yaitu kekurangan dari MIT App Inventor. 1. Kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. 2. Pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Selanjutnya yaitu tutorial menggunakan aplikasi MIT App Inventor ini, yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Halo semua, ini adalah video tutorial cara membuat aplikasi menggunakan platform MIT App Inventor. Jadi yang pertama, kita buka terlebih dahulu link websitenya yaitu appinventor.mit.edu. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik Create Apps. Nah, kalau belum pernah login, maka nanti tampilannya bukan seperti ini, tapi akan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Namun karena sebelumnya saya sudah login, jadi tampilannya langsung ke project seperti ini. Nah, di sini pilih Start New Project. Karena di sini saya mau membuat media pembelajaran yang membahas tentang Prisma, jadi di sini saya namakan Prisma. Nah, ini adalah tampilan awal dari project yang akan kita buat. Jadi di sini ada berbagai macam fitur, ada palette, ada komponen, ada properties, kemudian ada viewer juga. Jadi untuk melihat gimana sih nanti tampilannya kalau sudah diinstal di Android, kita bisa lihat di sini secara langsung. Nah, itu adalah halaman desainernya. Kemudian ini adalah halaman blocks. Kalau biasanya kan kalau aplikasi itu, kalau kita klik tombol, suatu tombol, nanti akan muncul halaman baru gitu. Nah, kita edit-editnya di sini di halaman blocks. Nah, sebelum ke halaman blocks, kita atur dulu desainnya, kita atur dulu tampilan visualnya di halaman desainer ini. Nah, ini screen satunya masih kosong. Agar menarik, saya mau menambahkan backgroundnya. Backgroundnya itu yang sudah saya siapkan sebelumnya. Choose file, kemudian pilih backgroundnya. Ini adalah background untuk halaman awalnya, halaman awal aplikasi gitu. Jadi ketika aplikasi itu diklik, maka langsung muncul halaman seperti ini. Nah, gini. Tapi saya maunya di sini ada tombolnya, tombol untuk ke halaman materi dan ke halaman soal latihan. Jadi saya pilih layout. Ini untuk jadi kalau di sini tuh nggak bisa kita langsung ke sini.
Gak bisa langsung nempel di tengah-tengah gitu, nggak bisa. Jadi untuk ngakalin itu kita tambahin pakai horizontal arrangement untuk menambahkan ruang di sini. Nah ini diatur-atur aja. Nah supaya transparan, background colornya kita ubah ke non. Oke. Akan lagi horizontal arrangement. Kemudian kita tambahkan button untuk tombolnya. Nah untuk button ini adalah saya maunya button untuk materi. Jadi kita upload lagi. Ini yang materi. Nah karena ini kebesarannya, jadi diubah aja ininya. Tingginya 20 dan lebarnya 25. Nah ini teksnya hapus aja. Lalu tambahkan kembali horizontal arrangement. Lebarnya 10. Tambahkan button kedua, yaitu untuk button latihan. Tingginya 25% dan lebarnya 20%. Kita tambahkan image-nya, jadi ganti pakai yang ini. Oh, tingginya 20, tingginya 20, lebarnya 25. Nah, hapus teksnya. Oke. Oh, yang bagian sini 15 aja, lebarnya 15. Nah, itu. Nah, ini kita ganti namanya jadi button materi. Dan yang ini button latihan. Oke, kemudian halaman pertamanya. Nah, di sini kan agak mengganggu ya, ada tulisan ini, jadi bisa kita hapus tulisannya dengan klik ini, screen 1, terus klik yang nah ini title visible. Oke, ini untuk halaman awalnya seperti ini. Kemudian untuk halaman materinya kita add screen, terus nama screennya screen materi. Oke. Tulisan ininya kita hilangkan dulu. Kemudian backgroundnya ganti pakai yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah ini materinya. Nah materinya seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan tombol back untuk kembali ke halaman awal. Jadi saya pakai untuk memberikan ruangnya pakai horizontal arrangement. Tingginya 80, lebarnya fill aja fill. Background colornya non. Kemudian tambahkan button. Ini kita rename button back ya. Nah itu kita ganti gambarnya, ganti biar lebih menarik. Jadi yang ini. Ukurannya tingginya 20, lebarnya 25. Oh enggak, lebarnya 20. Tingginya 10 deh. Nah ini teksnya hapus biar nggak mengganggu tulisan. Nah itu oke, ini untuk halaman materi sudah. Kemudian kita add screen lagi untuk latihan soal, untuk latihannya, screen latihan. Nah hilangkan dulu titlenya, background image, kita ganti backgroundnya dengan soal latihan. Kemudian kita tambahkan horizontal arrangement lagi. Nah di soal latihan ini saya mau menambahkan pilihan gandanya. Jadi saya mau menambahkan button untuk opsi A, kemudian untuk opsi B biasanya di bawah. Jadi saya tambahkan lagi horizontal arrangementnya. Ini untuk opsi B. Kemudian saya mau ada opsi C di sini, tapi tidak berdekatan. Jadi saya tambahkan label. Kemudian di sini opsi C-nya. Dan begitu juga sama untuk opsi B dan opsi D. Nah ini teksnya kita hapus. Ini hapus juga. Label satunya, lebarnya di fill parent. Nah label 2 juga.
text button ini ubah warnanya agar menarik, warna orange. Kemudian fontnya di bold, size-nya 14. Parent. Lebarnya filteran, background colornya ganti jadi warna kuning, fontnya di bold dan size-nya ukuran 18, lebarnya filteran, dan teksnya dihapus. Nah, di sini saya mau menambahkan soalnya, jadi soalnya nanti munculnya di sini, di tengah-tengah, pakai label. Backgroundnya saya ganti jadi light gray, kemudian fontnya di bold, size-nya 18. Oh, size-nya jangan 18 deh, kekecilan kayaknya, 24. Nah, kemudian lebarnya filteran, teksnya hapus. Oke, nah ini kita ganti dulu namanya supaya nggak pusing. Kita ganti jadi label soal. Untuk button 1 ini adalah opsi A, button A, atau opsi A deh, opsi underscore A. Kemudian ini adalah opsi C ya, opsi underscore C. Dan ini adalah, oh ini nggak usah, ini nih button 2 itu opsi B, ini opsi D. Oke, nah setelah mengerjakan soal latihan ini saya maunya ada skornya, jadi kita buat screen score. Screen score ini title-nya kita hilangkan, kemudian ganti background-nya dengan background screen score. Ini. Oke, kemudian kita tambahkan layout, horizontal arrangement, lebarnya fill parent, background-nya non, kemudian tambahkan lagi kemudian tambahkan label, fontnya 24 di bold, kemudian ini text alignment-nya di center ya, di tengah. Nah ini kita rename dulu jadi label score. Nah semua halaman sudah didesain, untuk tampilan visualnya sudah beres. Kemudian kita kembali ke screen 1. Di screen 1 di sini ada menu materi dan latihan. Nah saya pengen ketika diklik tombol materi nanti muncul halaman yang ini, yang materi ini. Jadi kita harus edit di blocks-nya. Kita klik blocks, kita klik button materi, kita klik yang ini. Jadi ketika button materi ini diklik maka akan muncul, kita tambahkan yang ini. Nih, open another screen name. Jadi ketika button materi ini diklik maka akan muncul screen yang lain, yaitu screen, tambahin dulu pakai teks ini. Nah ini sesuaikan dengan nama dari screen-nya. Yang tadi screen materi. Jadi di sini screen materi. Oke. Kemudian untuk button latihan. Nah ini bisa kita duplikat. Klik kanan, kemudian duplikat. Dan ini kita tinggal ganti aja. Jadi screen latihan, karena kan namanya screen latihan ya tadi. Nah screen latihan. Oke. Oh kita ke screen materi dulu deh. Screen materi untuk button back-nya sama kayak tadi. Jadi ketika kita klik tombol back, nanti akan muncul halaman awal, kembali ke halaman awal gitu. Nama halamannya screen 1. Oke, kemudian kita ke screen latihan. Pada screen latihan, kita pertama pilih variabel, klik yang ini. Kemudian kita ganti namanya jadi soal. Kemudian make list. Lalu tambahkan teksnya. Karena saya mau membuat 2 soal, jadi listnya saya buat 2 list, 1, 2. Nah soal yang pertama ini saya sudah ada soalnya ini, tinggal di copy kemudian paste ke sini. Dan untuk soal yang kedua juga sama. Oke, kemudian kita buat untuk opsinya, untuk opsi A, B, C, dan D-nya. Kita ganti dengan opsi A, kemudian make a list, kemudian teks lagi. Nah kita bisa duplikat aja. Nah kita lihat ini untuk soal yang pertama opsi A nya 96 dan soal yang kedua 135 liter. 96 5 liter. Oke, kemudian kita duplikat ini untuk opsi B.
Begitupun dengan opsi C dan D. Kemudian kita buat untuk jawabannya. Jawabannya itu A dan C. Lalu kita buat indeksnya. Indeksnya itu kita mulainya dari 1. Jadi dari 1, dari sini dari 1. Kemudian nanti kedua gitu. Jadi tapi kita mulainya dari 1. Jadi kita tambahkan di sini 1. Kemudian untuk menampilkan soal kita tambahkan prosedur. Kemudian tambahkan label 1 yang ini, set label 1 text 2. Nah, kemudian di sini kita tambahkan initialize global soal. Nah, kita arahkan kursornya ke sini tapi jangan diklik. Diarahkan saja muncul seperti ini, langsung klik get global soal, tambahkan ke sini. Kemudian tambahkan initialize global index. Get global index. Kemudian kita pilih yang opsi A ini. Kita pilih yang set opsi A text. Tuh, nah ini. Tambahkan sini lalu make a list. Lalu di sini tambahkan get global opsi A. Ini di copy, kemudian paste, tambahkan sini. Nah, kemudian ini duplikat. Lalu ini opsi B, pilih opsi B, dan ini juga ganti jadi opsi B. Begitu juga dengan opsi C dan opsi D. Nah, kemudian untuk skornya kita klik yang variabel, kemudian initialize global, dan ini ganti jadi skor. Skornya itu kita mulai dari 0, jadi kita tambahkan math-nya 0. Nah, sekarang saya mau kalau ngeklik opsi yang benar, maka nanti skornya akan bertambah. Tapi kalau klik opsi yang salah, maka nanti skornya nggak dapat skor gitu, 0 skornya. Jadi kita klik yang opsi A ini. When opsi A diklik, maka nanti yang terjadi itu klik control dan klik yang ini. Klik logic yang tanda sama dengan. Kemudian select list, mana select list item ini. Nah, di sininya kita tambahkan yang global, get global jawaban, kemudian get global index. Nah, sama dengan ini tambahkan dulu teks. Sama dengan apa? Sama dengan A, karena ini adalah opsi A, jadi sama dengan A. Oke. Lalu di sini kita tambahkan set global score. Kemudian kita tambahkan ini yang tanda plus. Tambahkan get global score. Kemudian tambahkan ini, karena saya rentang skornya itu sampai 100, terus ada 2 soal, jadi ini skornya kalau benar 1 berarti nambah 50 skornya. Kemudian di sini kita tambahkan sama yang ini, jadi kita duplikat aja. Kemudian tapi ini kalau salah itu berarti skornya nggak nambah ya, kalau nggak nambah berarti 0 skornya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi if dan else nya. Di sini kita tambahkan yang logic ini sama dengan, terus ke get global index, kemudian ke math. Nah, karena soalnya ada 2, jadi ininya 2. Lalu another screen, mana ya, open, nah ini open another screen with start value. Di sini tambahkan teks. Kalau sudah diisi sampai nomor 2, nanti akan muncul screen yang skor itu, namanya screen score ya. Berarti kita isi screen score. Oke. Start value-nya diisi dengan get global score. Jadi nanti muncul skornya gitu. Dan di sini tambahkan set global index. Kemudian tambahkan yang ini, yang jumlah. Di situ tambahkan yang ini, get global. Oh, sorry, maksudnya get global index. Nah, ini. Nah, kemudian yang kosong itu diisi dengan 1. Jika sudah, maka tambahkan yang prosedur tadi, yang ini, call panggil soal. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk opsi B, opsi C, dan opsi D. Jadi diduplikat, tapi diganti. Ininya ganti jadi opsi B, dan ininya pun ganti jadi B. Terakhir, tambahkan, klik screen latihan ini, klik yang initialize, kemudian tambahkan yang prosedur, yang ini, kemudian tambahkan yang ini, horizontal ini, set horizontal visible. Tuh, nah ini. Kemudian tambahkan logic ini true.
Nah, screen ini udah beres, kemudian kita ke screen score. Kemudian di screen score ini kita tambahkan ini, kemudian button score yang set buttonnya. Nah, ini. Lalu teks, dan klik yang join. Klik teks lagi yang kosong, dan di sini tambahkan bacaannya nanti, tulisannya mau apa? Misal saya mau tulisannya your score sama dengan, nah, nanti muncul tulisan kayak gini, dan tambahkan get start value. Jadi kalau udah kita build, nah ini maksudnya di save ke komputer, jadi kita save project ini di komputer dan nanti bisa kita install. Ini save. Nah, sudah beres, kita bisa klik aplikasinya diinstal. Lalu kita buka di aplikasi tambahan, yaitu BlueStacks. Aplikasinya sudah diinstal, lalu kita coba buka aplikasinya. Coba klik yang materi. Ini materinya ada ya. Kemudian coba kita back, bisa. Lalu latihan, coba latihannya. Nah, ini latihan. Coba kita klik jawaban yang benar ya. Ini kemudian, nah skornya dapat deh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ditanyakan juga, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.